Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miladia Dewi Fitri dengan nomor NIM B11 2019 05701. Akan mempresentasikan tentang global supply chain model pada perusahaan Apple. Pada pojok kiri di sini terdapat sebuah logo Apple-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang profil perusahaannya. Apple Inc. didirikan oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak pada tanggal 1 April 1976 dan diinkorporasikan menjadi Apple Computer Inc. pada tanggal 3 Januari 1977. Selanjutnya, pada tanggal 9 Januari 2007, kata komputer dihapus untuk mencerminkan fokus Apple terhadap bidang elektronik konsumen pasca peluncuran iPhone. Sebuah perusahaan multinasional yang berpusat di Silicon Valley, Cupertino, California, dan bergerak dalam bidang perencanaan, pengembangan, dan penjualan barang-barang yang meliputi elektronik konsumen, perangkat lunak komputer, serta komputer pribadi. Apple dikenal akan jaringan produk perangkat lunak diantaranya sistem operasi OS X dan iOS, komputer musik iTunes, serta peramban web Safari, dan perangkat keras diantaranya komputer meja iMac, komputer jinjing, MacBook Pro, komputer lagu, iPod, serta telepon genggam iPod. Pada slide selanjutnya ada produk-produk Apple. Di sini Mac, ada MacBook Air, MacBook Pro, Mac Mini, ada iMac, dan juga adanya Mac Pro. Pada slide selanjutnya masih terdapat produk Apple. Yang kedua adanya iPad. Terus selanjutnya ada iPod, Apple TV, software, dan iPhone seperti pada di gambar ini. Selanjutnya, Apple Inc. itu adalah perusahaan teknologi multinasional yang berpusat di Cupertino, California, Amerika Serikat. Didirikan pada 1 April 1976. Fasilitasnya itu apa aja sih? Nah, di sini terdapat fasilitas Apple menanggung biaya X-Printing dan Apple Gym Membership. Warehouse Management System yang didukung teknologi informasi untuk membantu pengawasan, pergerakan barang masuk, pergerakan dalam warehouse, dan barang keluar. Pengawasan dan menggunakan sistem memberikan kemudahan pengelolaan dan bertambah warehouse. Kesediaan beragam informasi mengenai level barang dan utilitas warehouse. Memudahkan analisis untuk menyusun strategi penggunaan warehouse yang lebih efisien. Ada pengembangan produk Apple nih. Yang pertama Apple 1. Nah, Apple 1 nih awal komputer pribadi dan dibilang nenek moyangnya dari semua komputer Apple pada masa selanjutnya. Komputer ini dirancang dan dibangun secara handmade oleh Steve Wozniak dan Steve Jobs yang mempunyai ide penjualan komputer. Selanjutnya ada generasi Apple kedua. Berbeda hanya dengan Apple 1 yang masih menggunakan kayu sebagai casingnya, Apple 2 telah melakukan upgrade berbeda dengan menggunakan casing dari bahan metal. Perkembangan selanjutnya ada Apple 3 nih. Pada awal tahun 1980-an, Apple Computer menghadapi meningkatnya kompetisi dari perusahaan lain. Saingan utama Apple Computer adalah Commodore. Namun hal tersebut tak berlangsung lama setelah produsen komputer tingkat mainframe IBM memasuki pasar. Walaupun Apple II telah dinyatakan siap platform karena Visual, Apple telah menyiapkan Apple III untuk menyaingi IBM versi PC. Nah, generasi selanjutnya ada iRock, PARC, dan Lisan. Pada tanggal 1979 Desember, Steve Jobs dan teknisi grup komputer Apple melakukan tur laboratorium iRock Park. Dengan disaksikan peneliti dari K-Rock, mereka mendemonstrasikan GUI atau yang sering disebut Graphic User Interface pada komputer auto. Local Integrated Software Architecture atau LISA bisa dibilang sebagai produk gagal Apple. Nah, kenapa nih kok dibilang produk gagal? Ya karena walaupun LISA sudah dilengkapi dengan mouse dan GUI atau Graphic User Interface sekitar $10.000 dan LISA tidak kompatibel dengan produk sebelumnya yaitu Apple II sehingga gagal melakukan penetrasi pasarnya. Selanjutnya adanya perkembangan lagi
Macintosh. Nah, ini proyek Lisa ini dilepas dari kendali Steve Jobs saat masih separuh jadi. Nah, Steve Jobs ini kemudian mengalihkan perhatian pada proyek Macintosh yang awalnya dianggap sebagai jenis Lisa yang lebih murahnya gitu. Nah, perkembangan selanjutnya ini adanya iOS. Nah, ini yang terkenal. iOS adalah sistem operasi perangkat bergerak yang dikembangkan didistribusikan oleh Apple Inc. Sistem operasi ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2007. Untuk pengguna iPhone, Apple Touch telah dikembangkan untuk mendukung perangkat Apple lainnya seperti iPad dan Apple TV. Untuk selanjutnya adanya iPod. Nah, iPod Touch merupakan iPod pertama yang menggunakan teknologi nirkabel yang memiliki akses langsung ke iTunes Store dan App Store Apple sehingga memudahkan pengguna untuk membeli dan mengunduh secara langsung konten ke dalam iPod tanpa perlu membuka dengan komputer. Selanjutnya adanya iPad. iPad itu apa sih gitu kan? iPad adalah sebuah produk komputer tablet buatan Apple Inc. Nah, iPad sendiri nih memiliki bentuk tampilan yang hampir serupa dengan iPod Touch. iPhone hanya seukurannya lebih besar dibandingkan dengan kedua produk tersebut. Gitu. Jadi cuman masalah ukuran aja yang lebih besar. Selanjutnya nih ada iPhone. Nah, iPhone adalah jajaran telepon pintar yang dirancang dan dibasarkan oleh komputer. Ada iWatch nih, jam tangan pintar Apple yang sudah dirilis pada akhir tahun 2013 silam dengan mengusung sistem operasi iOS di dalamnya dan beberapa fitur smartphone yang juga sudah disiapkan. Untuk slide selanjutnya, nih adanya model supply chains pada perusahaan Apple. Nah, Apple Inc. sendiri itu membeli bahan mentah dari berbagai sumber kemudian mengirimnya ke pabrik perakitan di Cina. Nah, dari sana, Islander akan mengirimkan produk langsung ke konsumen melalui UPS atau FedEx nih yang di warehouse ini ya. Nah, bagi mereka yang membeli dari toko online Apple. Selanjutnya untuk saluran distribusi lain seperti toko retail, penjualan langsung, dan distribusi lainnya, Apple Inc. ini menyimpan produk di ALK Grove, California, tempat gudang pusat panggilan berada dan memasok produk di sana. Ini yang di warehousing ya. Ada yang kedua nih, fasilitasnya ALF Grove, California. Di hari masa pakai produk, pelanggan dapat mengirimkan produk kembali ke Apple Store dekat atau fasilitas daur ulang khusus. Nah, rantai pasokan Apple ini menemukan risiko yang sangat tinggi. Ada banyak tantangan yang harus diatasi, misalnya perekonomian global dapat mempengaruhi perseorangan. Beberapa pengecer juga mendistribusikan produk dari produsen pesaing. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kelebihan dari supply chains yang dimiliki perusahaan Apple. Nah, kreativitas dan inovasi yang dimiliki oleh Apple dan talenta manajerial Steve Jobs adalah key result yang dimiliki oleh Apple masuk ke dalam human asset dan intellectual capital. Kelebihan selanjutnya itu memanfaatkan kemampuan inovasi ini dan desain yang dimiliki oleh Apple untuk membuat produk yang berkualitas dan berbeda dengan produk lainnya. Selanjutnya, perusahaan Apple itu membuka lebih banyak toko di negara-negara lain di seluruh dunia sehingga jangkauan kepada pembeli lebih luas. Intinya produk lebih luas jangkauan dikenal oleh masyarakat. Nah, selanjutnya nih bahas tentang kekurangan dari supply chain yang dimiliki oleh produk Apple sendiri. Salah satunya tuh kegiatan ekonomi dan industri dapat mempengaruhi bisnis Apple. Yang kedua, Apple mengutamakan kualitas dan desain produk yang menarik, sehingga harga yang ditawarkan oleh Apple ini relatif mahal. Kesimpulan pada materi ini tentang perusahaan Apple, menurut saya dengan kekuatan brand yang Apple miliki ini, Apple tidak akan mengalami kesulitan untuk menguasai pasar elektronik. Walaupun ditinggal oleh Steve Jobs, dengan syarat penerus itu harus mempunyai daya inovasi yang tinggi dan menciptakan produk-produknya. Apple telah mengalami tahap maturity atau tahap puncak dalam produk life cycle dengan produk yang ditawarkan sampai pada tahap iPhone dan MacBook. Oleh karena itu, perlu bagi Apple
untuk menciptakan produk baru dengan inovasi dan desain baru. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.